Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Mustikasari dengan NIM 18822500044. Mata kuliah Bahasa Indonesia di Kampus Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Prodi Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi tentang jurnalistik. Yang pertama, di sini ada table of contents. Di dalamnya ada pengertian, fungsi, unsur, jenis-jenis, dan proses kerja. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jurnalistik. Pengertian jurnalistik adalah hal-hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persurat kabaran. Selanjutnya, pengertian jurnalistik menurut para ahli. Yang pertama ada F. Fraser Bourne. Dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Journalism, Fraser Bourne menuliskan bahwa jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita serta ulasan mengenai berita, sampai kepada kelompok pemerhati. Yang kedua, menurut M. Ridwan, jurnalistik merupakan suatu kepandaian praktis mengumpulkan dan mengedit berita untuk pemberian dalam surat kabar, majalah, atau terbitan berkala lainnya. Yang ketiga, ada Zain Amar. Pengertian jurnalistik menurut Zain Amar tercantum dalam bukunya yang berjudul Hukum Komunikasi Jurnalistik pada tahun 1984. Ia berpendapat bahwa jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengelola, serta menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Yang keempat, menurut Adi Negoro. Menurut Adi Negoro, dalam buku Hukum Komunikasi Jurnalistik pada tahun 1984, karya Zain Amar, jurnalistik merupakan semacam kepandaian karang-mengarang yang pokoknya memberi perkabaran kepada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Yang kelima, menurut Onong Ujana Effendi, jurnalistik adalah teknik pengelola berita mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarluaskan kepada khalayak. Yang keenam, menurut Eric Hawkins. Eric Hawkins menyimpulkan bahwa jurnalistik berkaitan dengan pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar dan cepat dalam rangka membela kebenaran serta keadilan. Yang ketujuh, selanjutnya menurut Roland E. Wolseley. Dalam bukunya yang berjudul Understanding Magazine pada tahun 1969, Wolseley mengartikan jurnalistik sebagai aktivitas pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi secara umum, termasuk pendapat pemerhati dan hiburan secara sistematik, baik berbentuk majalah maupun siaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi jurnalistik. Yang pertama, ada pemberi informasi. Pemberi informasi atau menyiarkan kepada pembaca informasi yang disajikan melalui karya-karya jurnalistik, seperti berita straight news, feature, reportase, dan lainnya. Yang kedua, pemberi hiburan. Menghibur dalam kaitan meredakan atau melepaskan ketegangan pikiran karena kesibukan aktivitas kehidupan. Yang ketiga, ada pemberi kontrol. Sebagai media penyampai informasi, media pers tidak hanya sebatas menyampaikan atau memberi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa, akan tetapi berkewajiban juga menyampaikan gagasan-gagasan maupun pendapat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Yang keempat, pendidik masyarakat. Dalam pengertian yang luas, pers berkewajiban mendidik masyarakat pembacanya dengan memberikan beragam pengetahuan yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur jurnalistik. Yang pertama, ada what. Unsur-unsur jurnalistik pertama adalah what, yakni terkait dengan peristiwa apa yang terjadi. Ketika terjadi suatu peristiwa, pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat adalah apa yang terjadi sehingga layak untuk diberitakan. Yang kedua adalah who. Unsur jurnalistik kedua yang harus ada dalam sebuah berita adalah who, atau siapa.
Hal ini terkait dengan siapa yang terlibat dalam suatu peristiwa, baik itu korban maupun pelakunya. Yang ketiga, ada when. When yang diartikan sebagai kapan merupakan unsur-unsur jurnalistik terkait kapan suatu peristiwa terjadi. Unsur when memuat informasi terkait hari, waktu, tanggal, maupun tahun suatu peristiwa itu terjadi. Yang keempat, ada where. Where atau di mana merupakan unsur-unsur jurnalistik untuk memberikan informasi terkait di mana suatu peristiwa yang diberikan itu terjadi, yakni berupa nama tempat atau lokasi, seperti kota maupun provinsi bahkan negara. Yang kelima ada why. Unsur jurnalistik berikutnya adalah why atau mengapa. Why memuat informasi tentang penyebab terjadinya suatu peristiwa yang diberitakan. Yang keenam ada how. How atau bagaimana merupakan unsur-unsur jurnalistik terakhir yang harus ada dalam setiap berita. How meliputi informasi terkait bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jurnalistik. Yang pertama ada jenis-jenis jurnalistik berdasarkan media publikasi yang isinya ada jurnalistik cetak. Pada jurnalistik cetak, media yang digunakan publikasi berita adalah pada lembaran kertas seperti koran, majalah, atau tabloid. Yang kedua, ada jurnalistik elektronik. Jurnalistik elektronik menggunakan media elektronik untuk publikasi beritanya. Media tersebut meliputi televisi, film, dan radio. Yang ketiga ada jurnalistik online. Jurnalistik online menggunakan media online berupa internet atau portal berita online untuk penyebaran beritanya. Tentunya, berita yang diberikan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ada jenis-jenis jurnalistik berdasarkan gaya dan topik. Yang pertama, jurnalisme perang atau disebut juga dengan peace journalism. Yang kedua, jurnalisme warga atau disebut juga dengan citizen journalism. Yang ketiga, ada jurnalisme pembangunan, juga disebut development journalism. Yang keempat, ada jurnalisme umpan balik atau disebut juga dengan clickbait journalism. Yang kelima, ada jurnalisme komunitas atau disebut juga dengan community journalism. Yang keenam, ada jurnalisme investigasi atau disebut juga dengan investigative journalism. Yang keenam, ada jurnalisme merek atau disebut juga dengan brand journalism. Ya, di sini saya akan membahas tentang proses kerja jurnalistik. Yang pertama ada pengumpulan berita, news gathering. Yang dimaksud dengan pengumpulan berita adalah pengumpulan bahan berita berupa liputan, wawancara, dan riset. Ketiganya dikenal dengan istilah teknik reportase. Yang kedua, penulisan berita, news writing. Setelah melakukan reportase, wartawan melakukan proses jurnalistik berikutnya, yaitu menulis berita untuk wartawan, radio, dan televisi. Tahap ini kemungkinan dilewati jika harus siaran langsung. Yang ketiga, penyunting naskah. New editing. Penyunting adalah perbaikan naskah dari sisi redaksional, tata bahasa, dan substansial atau isi. Yang keempat, publikasi. Tahap akhir adalah publikasi untuk media cetak melalui proses layout untuk media online tentang langsung dipublikasikan. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi jurnalistik. Terima kasih. Saya Kartika Mustika Sari. Memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau tidak berkenaan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.